Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Ervilia dengan nomor induk mahasiswa 501193074, mata kuliah MPDR 5302, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama adalah, saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT yaitu AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Adanya teknologi AI seperti ChatGPT dalam dunia pendidikan merupakan sebuah terobosan yang sangat signifikan. Sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa kehadiran AI membawa banyak manfaat sekaligus tantangan dalam proses pembelajaran. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemampuannya untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran secara mandiri, terutama pada mata pelajaran seperti matematika dan sains, yang seringkali memerlukan penjelasan detail dan bertahap. AI seperti ChatGPT dapat menjelaskan konsep-konsep rumit secara sederhana, memberikan contoh soal, serta bimbingan langkah-langkah penyelesaian soal secara sistematis. Namun itu tentu dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat efektif, apalagi bagi siswa yang belajar di luar jam sekolah atau mengalami kesulitan dalam memahami materi di kelas. Namun demikian, penggunaan AI dalam pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi ketergantungan peserta didik terhadap jawaban instan yang disediakan oleh AI, tanpa memahami proses berpikir kritis atau logika di baliknya. Jika tidak diarahkan dengan benar, siswa bisa saja hanya menjalin jawaban tanpa benar-benar memahami maknanya, yaitu tentu bertentangan dengan tujuan pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam dan mengembangkan keterampilan berpikir. Dalam konteks BMP MPDR 5302 yang menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator dan bimbing, maka teknologi ini sebaiknya digunakan secara bijak, yaitu sebagai alat bantu dalam menciptakan pembelajaran interaktif, adaptif, dan menyenangkan, bukan sebagai pengganti peran guru itu sendiri. Pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa ketika AI digunakan secara tepat, peserta didik menjadi lebih antusias dan termotivasi dalam belajar. Peserta didik merasa lebih bebas bertanya tanpa takut salah, serta dapat mengeksplorasi berbagai informasi secara mandiri. Namun, saya juga selalu mengingatkan dan mengarahkan pada peserta didik saya untuk tetap melakukan refleksi dan diskusi secara langsung agar proses berpikir tetap berkembang. Oleh karena itu, integritas teknologi ChatGPT dalam pembelajaran perlu disertai dengan pengawasan strategis pedagogik yang tepat dan pemahaman ketika penggunanya. Ini penting agar teknologi benar-benar menjadi pendukung dalam proses pendidikan. Pertanyaan yang kedua adalah, Anda juga dapat menceritakan pengalaman Anda dalam pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas dapat membantu kegiatan pembelajaran. Dalam pengalaman saya sebagai pendidik, pemanfaatan teknologi AI seperti ChatGPT dalam proses pembelajaran di kelas memberikan dampak yang cukup positif. Salah satunya penerapannya adalah ketika peserta didik diberi tugas eksploratif atau proyek yang mengharuskan mereka mencari informasi, menjelaskan konsep, atau bahkan menyusun laporan. Dalam hal ini, ChatGPT saya perkenalkan kepada salah satu alat bantu yang dapat membantu mereka memahami materi lebih dalam dan luas. Misalnya, saat membahas topik tertentu di pelajaran sains, peserta didik bisa bertanya kepada AI untuk dapat penjelasan tambahan atau ilustrasi yang mudah dipahami. Hasilnya, mereka menjadi lebih antusias dalam belajar dan cenderung lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya di kelas. Namun tentu saja saya tetap mengarahkan agar informasi dari AI dijadikan referensi awal yang kemudian mereka diskusikan dan kaji ulang dengan bimbingan guru, agar pembelajaran tetap seimbang dan tidak sepenuhnya tergantung pada teknologi. Pendekatan ini cukup efektif dalam meningkatkan literasi digital yang mendorong siswa untuk belajar lebih mandiri namun tetap kritis.
Pertanyaan yang ketiga adalah, berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan yang berjudul A Day Made of the Glass. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dalam manfaatnya. Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dalam video A Day Made of the Glass, memberikan gambaran yang sangat menarik sekaligus menantang tentang masa depan teknologi, khususnya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Dalam video tersebut, kita diperlihatkan berbagai bentuk teknologi berbasis layar kaca pintar yang interaktif, seperti papan tulis digital transparan, meja belajar interaktif, serta gadget yang mampu terhubung secara real-time antar perangkat. Beberapa teknologi seperti smartboard, table, hingga augmented reality sebenarnya sudah mulai kita temui dan manfaatkan dalam dunia pendidikan saat ini. Meskipun belum secanggih dalam video tersebut, sebagai pendidik video ini menjadi pengingat sekaligus motivasi bahwa kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Persiapan yang saya lakukan antara lain dengan meningkatkan kemampuan literasi digital, mengikuti pelatihan atau webinar teknologi pendidikan, serta mencoba mengintegrasikan teknologi sederhana seperti media visual interaktif, video pembelajaran, atau aplikasi edukasi dalam pembelajaran sehari-hari. Saya juga berusaha menanamkan sikap terbuka terhadap perubahan serta mendorong peserta didik untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi penonton kemajuan teknologi, tetapi juga bagian dari penggeraknya dalam dunia pendidikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.